Hai, ini adalah video ketiga dari video series yang berjudul 5 kepribadian pebisnis online, yaitu strategi memilih bisnis online yang sesuai dengan karakter dan talenta Anda. Pertama-tama saya ingin menjelaskan kenapa kok saya membuat video yang membahas topik tentang ini. Saya yakin ini suatu topik yang sangat jarang dibahas di dunia bisnis online. Padahal menurut saya ini adalah suatu topik dasar yang sangat penting. Kenapa? Dari merefleksi perjalanan bisnis saya, lalu juga mengamati perjalanan hidup dari banyak orang, baik yang sukses maupun yang gagal, saya akhirnya menyadari dan setuju dengan sebuah pendapat bahwa tidak ada satu bisnis yang cocok untuk semua orang. Kenapa? Karena setiap orang tuh berbeda. Setiap orang tuh memiliki kepribadian, punya karakter, talenta yang berbeda-beda. Seperti halnya itu juga dengan bisnis, tiap bisnis tuh beda-beda, skill, cara menjalankan dan pendekatannya itu berbeda-beda. Terus terang saya mendapat pelajaran penting ini secara menyakitkan karena lewat pengalaman pribadi sendiri ya. Seperti yang saya sudah pernah ceritakan di video pertama, kegagalan besar saya di bidang property development itu setelah saya renungkan itu karena bisnis tersebut memerlukan jenis karakter dan kepribadian tertentu yang terus terang tidak saya miliki. Seseorang yang sukses besar di suatu bidang tidak berarti orang lain kalau masuk ke bidang tersebut juga akan sukses kan. Jadi oleh sebab itu saya sarankan Anda jangan pernah masuk ke sebuah bisnis, terjun sebuah bisnis karena ikut-ikutan ya, atau tergiur dengan sesuatu jumlah uang yang besar yang ingin bisa Anda dapatkan ya. Jangan karena itu. Anda harus mengenali diri Anda sendiri. Anda harus tahu bahwa apakah itu cocok untuk Anda atau tidak. Nah, kembali ke bisnis online, seperti yang dijelaskan di video sebelumnya bahwa ada 7 model bisnis online. Ini saya jelaskan 7-7-nya ini supaya Anda punya gambaran besar. Apakah Anda harus masuk terjun ke 7 model bisnis ini? Tentu aja enggak ya. Saya sarankan Anda tidak melakukannya. Nah, lalu pilih yang mana? Itu kan pertanyaan Anda kan? Karena dengan ada banyak pilihan ini, terus harus yang mana? Setiap model bisnis online yang saya jelaskan itu memerlukan karakter, talenta, dan kepribadian yang beda-beda ya. Jadi kemungkinan besar Anda akan cuma cocok dan tertarik pada 2 atau 3 model bisnis saja. Nah, itulah yang ingin saya jelaskan, ingin saya bahas di video ini. Dari hasil pengamatan saya, soalnya saya melihat banyak orang gagal di bisnis online itu karena salah satu sebabnya itu mereka menjalankan model bisnis yang kurang cocok dengan karakter dan kepribadian mereka. Jadi mereka harus berjuang setengah mati untuk hasil yang biasa-biasa saja gitu ya. Nah, sebenarnya Anda tuh akan jauh lebih besar kemungkinan berhasilnya saat Anda menjalankan model bisnis yang cocok dengan karakter dan talenta Anda. Nah, itulah yang akan saya bahas di video ini. Harapannya Anda jadi lebih tahu mana model bisnis yang lebih tepat untuk karakter dan talenta Anda. Jadi Anda tidak perlu buang banyak waktu gitu ya untuk nyoba-nyoba hal-hal yang model-model bisnis yang sebenarnya kurang pas untuk Anda. Oke, mari kita mulai aja. Nah, saya membuat 5 kelompok kepribadian pebisnis online itu berdasarkan ilmu kepribadian yang sudah saya pelajari hampir 20 tahun yang lalu saat saya masih menjalankan sebuah bisnis MLM gitu ya. Saya mendapat pencerahan saat itu karena itu sesuatu yang tidak saya ketahui sebelumnya. Saat itu saya melihat, oh ternyata manusia itu terbagi atas beberapa kelompok ya. Makanya kok ada orang yang cocok untuk mengerjakan suatu hal, tidak cocok dengan melakukan hal yang lainnya. Jadi ilmu kepribadian yang populer itu namanya DISC ya, DIS personality ini. Jadi mereka membagi manusia itu terdiri atas 4 kelompok besar ya. Jadi ada yang orang-orang yang outgoing itu ada di sini, ada orang-orang yang reserve itu adalah orang-orang introvert ya, orang-orang yang tidak suka kumpul-kumpul dengan orang lain, tidak suka interaksi sama orang lain. Terus ada orang-orang yang people oriented ya, berorientasi pada orang. Ada orang-orang yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang hanya fokusnya pada task ya. Mereka lebih nyaman saat bekerja dengan tugas-tugas yang spesifik, yang detail gitu ya. Dari ilmu kepribadian inilah saya jadinya terpikir, oh kalau manusia aja terdiri dari beberapa kelompok kepribadian, tentu di bisnis online itu juga ada kelompok-kelompoknya gitu ya. Nah makanya sejak 1 tahun yang lalu saya mulai melakukan riset dan berusaha memetakan kelompok-kelompok pebisnis online ini. Saya mempelajari dan kemudian menerka-nerka karakter orang yang sukses di model bisnis online yang A itu orang-orang seperti apa ya. Terus kalau di model bisnis online B itu orang-orang seperti apa yang sukses gitu ya? Apa keterampilan, apa skill, apa karakter yang dimiliki oleh mereka-mereka itu. Nah, dari hasil riset dan pengamatan selama hampir 1 tahun, akhirnya saya bisa mengkelompokkan dan memutuskan bahwa ada 5 kelompok kepribadian pebisnis online yang saya ketahui. Setiap dari kepribadian ini itu akan memiliki ketertarikan dan kecocokan dengan model bisnis online tertentu ya. Tentu saja mungkin ke depannya saya akan menambahkan atau bahkan mengurangi kelompok ini.
Tapi saat ini hasilnya adalah 5 kelompok sebagai berikut. Dan ya, inilah kelompok yang saya bisa identifikasi, yaitu kelompok pertama adalah trader, kemudian kedua adalah teacher, guru, ketiga reporter, keempat kreator, dan kelima adalah machine. Ya, saya akan jelaskan satu persatu. Sambil saya jelaskan, nanti Anda coba berpikir dan merasakan mana dari kelima pribadian ini yang paling mirip, paling dominan dengan ciri-ciri atau karakter Anda, gitu ya. Di setiap kelompok ini, nanti saya akan jelaskan model bisnis online apa yang cocok untuk kategori ini. Oke, mari kita mulai aja dengan yang pertama, yaitu trader atau pedagang. Ciri-cirinya apa? Yang pertama adalah mereka tuh suka shopping atau lihat-lihat barang. Kalau lagi nganggur, mereka tuh cenderung memilih untuk mengisi waktu untuk lihat-lihat ada barang apa nih yang menarik atau yang diskon tuh gimana. Nah, diskon itu adalah sesuatu yang sangat menarik bagi si trader ya. Mereka suka berburu barang murah dan nggak tahan kalau lihat ada tanda sale yang besar gitu ya. Pasti mereka kalau lihat kayak seperti itu, mereka ingin sekali lihat apa sih yang sedang di sale gitu ya. Nggak tahan imannya gitu ya. Nah, trader tuh cukup mudah atau suka cerita atau promosi ke teman-teman kalau ada produk yang bagus ya. Jadi salah satu ciri-cirinya memang seperti itu. Jadi bagi mereka menjual atau mempromosi sesuatu itu adalah sesuatu yang natural atau alami. Lalu ciri apa berikutnya? Ciri berikutnya adalah trader tuh nggak suka bisnis yang alur atau prosesnya tuh panjang atau ruwet gitu ya. Bagi mereka kalau bisa beli barang murah, jual harga lebih tinggi, nah ya itu bisnis yang sederhana bagi mereka. Jadi mereka tidak suka bisnis-bisnis yang harus nyiptain sesuatu, terus dites, prototipenya bagus enggak, setelah semua beres mulai produksi, setelah produksi baru mulai jual. Bagi mereka tuh itu prosesnya tuh kelamaan gitu ya, kepanjangan. Nah, apa yang menarik buat si trader? Si trader tertarik itu paling menarik adalah profit atau keuntungan. Bagi trader, asal ada profit atau keuntungan, ayo dijual yuk gitu ya. Nggak masalah produk yang dijual itu dipakai atau enggak sama si pembeli, itu dia doesn't care ya, nggak mau tahu gitu ya. Yang penting ada profit, ayo gitu ya. Nah, model bisnis online yang cocok bagi tipe karakter tradernya adalah yaitu online shop ya, toko online. Karena model bisnis toko online itu sederhana ya, jadi cocok dengan trader. Jadi mereka cukup mencari barang atau kulaan barang yang murah secara online atau secara offline untuk dijual dengan harga lebih tinggi atau bahkan berlipat di websitenya atau di toko online-nya. Saking senangnya proses berburu barang murah, kadang-kadang kecepatan untuk kulakan barang tuh lebih cepat daripada proses menjualnya kalau si trader ini ya. Karena aspek untuk membuat website atau mengisi penjelasan produk dan sebagainya itu adalah aspek yang biasanya kurang disukai oleh si trader. Bagi mereka kalau ada yang ngerjain bagian aspek itu, mereka akan senang sekali ya. Nah, model bisnis online kedua yang cocok untuk si trader adalah affiliate marketing. Bagi si trader, model bisnis makelar atau broker seperti affiliate itu lumayan sederhana ya. Jadi orang lain punya barang, saya bantu jualkan, kalau laku dapat komisi atau profit ya. Jadi model bisnis yang simple-simple itu biasanya cocok untuk trader. Pokoknya saya beli barang murah, saya jual dengan harga lebih tinggi, sudah beres gitu ya. Oke, itu adalah untuk trader. Sekarang bagaimana untuk yang kelompok kedua, yaitu teacher atau guru atau pengajar. Nah, apa ciri-cirinya teacher? Ciri-cirinya adalah mereka ini suka belajar sesuatu yang baru, suka baca buku biasanya ya. Mereka juga suka mengajarkan dan hal yang mereka pelajari tadi itu, dan kalau menjelaskan sesuatu itu mereka tuh pinter biasanya ya. Orang-orang lain akan berpendapat, oh kalau si A jelasin tuh gampang ngertinya gitu ya. Nah, itu biasanya tuh ciri-cirinya seorang teacher tuh adalah seperti itu. Mereka pernah dipuji soal menjelaskan sesuatu. Terus mereka tuh suka berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka ini people oriented. Kalau Anda tadi lihat yang DISC itu, mereka ada di sebelah kanan. Mereka tuh suka dengan orang gitu ya. Mereka suka berinteraksi dengan orang lain, suka berkomunikasi. Nah, lalu ciri yang lain adalah mereka tuh suka melayani ya. Mereka suka membantu orang lain. Biasanya mereka ini adalah orang-orang yang biasa dibilang orang yang helpful gitu ya. Suka melayani, suka membantu orang lain. Walaupun sebenarnya tidak ada kompensasinya gitu ya. Jadi kalau Anda merasa Anda tuh dulu sering sekali melayani atau bantu orang lain tanpa ada imbalan yang spesifik, ya Anda mungkin tipenya adalah teacher gitu ya. Kemudian ciri yang lain adalah sabar dan telaten. Biasanya saya nggak pernah menemukan orang yang tipenya teacher tuh yang nggak sabaran gitu ya. Nggak sabaran kalau yang diajarin nggak ngerti, itu bagi mereka tuh
mereka justru melihat itu sebagai satu tantangan. Wah, gimana ya caranya untuk ngajarin seseorang ini supaya lebih ngerti gitu ya. Jadi mereka tuh sabar dan telaten. Nah, bagi mereka apa yang penting? Bagi teacher yang penting adalah ilmu atau keahlian yang diajarkan bermanfaat bagi orang lain. Tidak ada kebanggaan atau kepuasan yang lebih menyenangkan bagi si teacher selain apa yang mereka sharingkan itu bermanfaat bagi kehidupan orang lain gitu ya. Mereka juga senang sekali kalau menerima ucapan terima kasih dari orang lain yang mendapat manfaat dari apa yang mereka sharingkan. Jadi itu adalah suatu kepuasan bagi si teacher. Bagi mereka kalau dapat uang, mereka tentu akan senang ya. Nggak ada teacher yang nggak senang dapat uang gitu ya. Tapi bagi mereka yang lebih penting adalah 2 poin ini. Mereka merasa apa yang di-sharingkan bermanfaat dan mereka mendapat ucapan terima kasih. Itu bagi mereka udah lebih dari cukup. Nah, lalu model bisnis online apa yang cocok bagi mereka? Model pertama adalah info bisnis ya, information business, yaitu bisnis di mana Anda menjual informasi dan knowledge Anda. Si teacher bisa membuat produk digital, bisa buat online course, bisa buat seminar, workshop, dan lain sebagainya. Itu adalah information business. Mereka sangat cocok untuk hal-hal yang berhubungan seperti itu. Kedua, mereka juga karena suka melayani dan suka membantu menyelesaikan permasalahan orang lain, mereka cocok jadi service provider. Mereka biasanya adalah orang yang helpful, mereka sabar dalam melayani dan membantu orang lain. Jadi, makanya service provider salah satu yang menarik biasanya buat mereka juga. Dan ketiga adalah affiliate marketing, yaitu menjualkan barang orang lain. Tetapi cara mereka melakukan affiliate marketing itu berbeda. Affiliate marketing bagi mereka, bagi si teacher itu adalah dari pengalaman pribadi mereka memakai produk tersebut, mereka merasa bermanfaat, berguna, maka kemudian mereka akan men-sharingkan pada orang lain supaya orang lain juga mendapat manfaat. Jadi sistem affiliate marketing yang mereka sukai biasanya adalah yang seperti itu. Mereka sharing pengalaman pribadi yang bermanfaat untuk orang lain. Inilah kelompok kedua, yaitu teacher. Nah, apa yang ketiga? Kelompok ketiga, kepribadian ketiga adalah saya sebut namanya reporter. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya adalah mereka ini suka membaca dan ngumpulin informasi, ya. Mereka tuh suka riset, mencari tahu secara mendalam tentang sesuatu hal yang menarik buat mereka. Biasanya mereka itu suka baca buku juga, suka browsing, pokoknya mencari tahu sesuatu informasi secara mendalam. Nah, dari sana mereka juga suka sharing sebenarnya, menceritakan riset dan informasi yang didapat. Tetapi bedanya dengan teacher adalah mereka tuh lebih ke arah men-sharingkan knowledge hasil pencariannya mereka ya. Jadi hasil kayak orang-orang arkeolog gitu kan, mereka ilmuwan, mereka meneliti, mereka mau cerita hasil penemuannya itu, mereka suka ya. Jadi bukan untuk membantu orang lain lebih mengerti, lebih hal itu enggak, tapi mereka lebih sharing sesuatu hasil riset mereka. Mereka ingin orang lain tahu apa yang mereka temukan gitu ya. Nah, mereka juga cukup suka interaksi dengan audiens. Ada audiens tanya, mereka kan biasanya bersedia untuk menjawab dan sebagainya ya. Reporter itu biasanya adalah seperti itu. Nah, apa yang paling menarik buat si reporter? Itu adalah kalau apa yang mereka sharingkan, apa yang mereka laporkan, informasi dan riset yang mereka lakukan itu dibaca oleh banyak orang. Jadi, mereka punya banyak audiens untuk membaca, bagi mereka itu suatu kebanggaan atau kepuasan gitu ya. Model bisnis online yang cocok bagi mereka itu adalah info bisnis, jadi hasil risetnya. Jadi seperti Anda tahu, ada seorang penulis buku namanya Malcolm Gladwell. Itu penulis buku bestseller, banyak sekali bukunya. Seperti yang terakhir-terakhir itu adalah David and Goliath. Terus ada lagi namanya Tipping Point dan sebagainya. Si Malcolm Gladwell itu sebenarnya adalah seorang reporter. Dia bukan seorang teacher. Kenapa? Karena dia membuat produk informasinya, informasi bisnis informasinya itu berdasarkan hasil riset mendalamnya tentang sesuatu hal ya. Jadi dia itu bukan teaching, tapi dia lebih melaporkan hasil risetnya dia. Ya, itu adalah reporter itu adalah seperti itu info bisnisnya mereka. Jadi mereka bisa interview dengan banyak orang sukses, terus mereka laporkan hasilnya itu seperti apa. Itu adalah model bisnis yang cocok untuk si reporter untuk di info bisnis. Lalu dia kan juga cocok dengan advertising misalkan, karena seperti orang-orang yang punya blog, mereka menulis banyak artikel, buat video dan audio untuk tentang suatu topik tertentu. Nah, kalau banyak yang mengunjungi websitenya, maka mereka bisa juga menjual advertising, menjual iklan untuk di websitenya ya. Jadi blogging itu adalah model bisnisnya adalah seperti ini, reporter tapi monetizingnya dengan advertising. Lalu affiliate marketing
juga merupakan salah satu model bisnis online yang cocok untuk reporter, karena mereka biasanya dari hasil risetnya mereka akan tahu, oh yang cocok untuk ini nih apa, produk apa misalkan. Atau misalkan mereka meriset web hosting apa yang bagus untuk orang-orang yang berbisnis untuk online misalkan. Mereka melakukan riset dan mereka melaporkan hasil risetnya di websitenya, dan mereka merekomendasikan produk atau jasa tertentu yang sesuai dengan yang hasil risetnya mereka. Jadi itu adalah salah satu cara mereka monetizing, menghasilkan uang. Itu bisa salah satunya dengan bagi reporter adalah dengan affiliate marketing. Oke, jadi saya sudah bahas 3 ya. Jadi yang pertama tadi adalah kelompok pertama adalah trader, kedua adalah teacher, ketiga adalah reporter. Nah, yang keempat itu adalah kreator, pencipta, ya, inovator. Apa ciri-cirinya, karakternya? Ciri-cirinya adalah mereka itu kreatif biasanya, imajinasinya banyak dan idenya banyak. Mereka tuh sangat-sangat kreatif biasanya orangnya. Mereka suka menciptakan sesuatu hal yang baru, ya. Jadi mereka menciptakan sesuatu hal yang baru dan biasanya melakukan terobosan. Mereka tidak suka sesuatu yang gitu-gitu aja, ya, monoton itu mereka tidak suka. Jadi mereka tidak suka sesuatu yang bersifat monoton atau rutinitas. Bagi mereka datang pagi pulang sore kerja gitu ya sangatlah membosankan bagi seorang kreator. Mereka itu selalu punya godaan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Setiap hari ada, kalau bisa setiap hari itu menciptakan sesuatu yang baru. Wah, bagi mereka itu hari-hari yang sangat-sangat menyenangkan. Mereka cenderung tidak suka berinteraksi atau basa-basi dengan orang lain biasanya, ya. Jadi mereka biasanya sibuk dengan pikirannya mereka sendiri, mereka sibuk dengan imajinasi dan ide-idenya mereka. Biasanya mereka tidak terlalu sabar untuk berbahasa-basi dengan orang-orang lain. Nah, yang penting dan menarik bagi si kreator itu adalah hasil karyanya. Jadi yang diciptakannya itu digunakan, bermanfaat dan atau disukai oleh orang lain gitu ya. Jadi bagi mereka itu kepuasannya adalah kalau mereka bisa menciptakan sesuatu gitu ya, dan orang lain suka memujinya. Wah, ini hebat nih yang nyiptain gitu ya. Bagi mereka itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Barangnya dijual murah pun bagi mereka awalnya mungkin nggak terlalu masalah gitu ya, karena mereka lihat wah betul-betul bermanfaat. Itu bagi mereka sudah satu kepuasan. Tentu kalau bisa dijual lebih tinggi ciptaannya akan lebih bagus lagi ya. Jadi tapi yang utama adalah itu ya, dipakai, dimanfaatkan, disukai oleh orang lain. Nah, model bisnis online yang cocok untuk kreator itu adalah tools and system. Mereka biasanya bisa melihat, wah kira-kira ada problem ini nih ya. Orang-orang tuh kesulitan di hal ini nih. Wah, saya akan ciptain sesuatu yang lebih mudah, lebih simple, sehingga bermanfaat bagi orang lain. Mereka bisa mikirin hal-hal seperti itu. Mereka bisa melihat ada satu hal yang bisa mereka ciptakan, yang bisa kalau dipakai orang, itu akan menjadi orang menjadi lebih mudah, lebih simple, lebih sederhana, lebih terbantu. Ya, itu adalah kebanggaan, itu adalah kesukaannya orang-orang kreator ya, menciptakan alat-alat bantu dan sebuah sistem. Kemudian model bisnis online lain yang cocok adalah mobile apps ya. Menciptakan suatu mobile app itu butuh kreativitas ya. Anda butuh imajinasi yang besar biasanya karena mobile app juga banyak. Jadi orang-orang kreator tuh bisa menemukan hal-hal yang seperti ini yang belum ada nih ya. Mereka mau buat nih ya. Jadi mereka bisa memikirkan apa yang bagus untuk dibuat. Mereka juga kadang melihat orang lain tuh kelemahannya adalah ini nih, punya saya nanti akan lebih bagus karena ada punya kayak gini-gini. Atau games juga. Games tuh butuh imajinasi ya. Walaupun games yang populer tuh biasanya ada polanya ya, ada kemiripan-kemiripan, tapi imajinasi dan kreativitas tuh harus ada untuk membuatnya menjadi suatu produk mobile apps yang baru lagi ya. Jadi kreator adalah orang yang tepat untuk membuat seperti hal-hal seperti itu. Nah, yang kelima, yang terakhir, kelompok terakhir itu adalah mesin tuh mesin gitu ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah mereka tuh introvert biasanya. Mereka suka menyendiri. Mereka adalah kelompok yang kalau di DISC itu adalah kelompok yang ada di bawah ya, introvert, reserve ya. Mereka tidak ngumpul-ngumpul dengan orang lain, tuh bukan tipenya mereka. Mereka nggak suka jadi pusat perhatian soalnya ya. Dan mereka biasanya suka bisnis yang tidak membutuhkan banyak interaksi dengan orang lain. Jadi mereka suka menyendiri, kalau bisa mereka bekerja dengan tenang, fokus, dan mereka tidak perlu berasa basi atau berinteraksi dengan banyak orang lain. Itu biasanya bisnis-bisnis yang cocok untuk si mesin. Jadi mereka senang dengan bisnis yang berjalan secara otomatis seperti sebuah mesin gitu ya. Yang namanya juga mesin ya, kelompok mesin. Jadi mereka bisa berjalan otomatis, mereka akan suka banget.
Yang paling penting dan menarik bagi si mesin itu adalah kalau bisa membuat sesuatu yang berjalan otomatis dan menghasilkan, ya. Jadi itu adalah kebanggaannya si orang kelompok mesin ini, apa yang diciptakannya berjalan otomatis dan menghasilkan apa yang tujuan awalnya bisa menghasilkan, ya. Nah, model bisnis online yang cocok itu adalah tools and system juga, ya. Salah satunya adalah tools and system. Mereka membuat satu sistem yang berjalan otomatis dan selalu menghasilkan sesuatu. Itu adalah sesuatu yang cocok bagi mereka, ya. Proses-proses yang berhubungan dengan kayak beli barang lah, menawar harga barang terus jual lagi dan sebagainya, itu sesuatu yang tidak menarik bagi si mesin, sama sekali tidak menarik, ya. Jadi kalau Anda kelompok mesin, tolong jangan masuk ke model bisnis trader gitu, ya, ke model bisnis kayak online shop itu biasanya kurang cocok karena Anda nggak punya sense untuk mencari barang murah, jual dengan harga berapa, itu biasanya sense itu nggak punya. Anda lebih bisa memikirkan sesuatu yang bersistem, Anda bisa memikirkan soal apa yang diperlukan untuk membuat sesuatu itu lebih efisien dan sebagainya, ya. Nah, mobile apps itu juga suatu model bisnis online yang cocok untuk mesin karena setelah dibuat nggak perlu interaksi dengan orang yang make gitu, ya. Jadi relatif ya udah buatnya sekali, udah jalan terus dipakai orang, kalau itu bermanfaat, orang akan beli terus. Wah, itu senang sekali si mesin, ya. Dia akan senang sekali membuat sesuatu yang seperti itu. Nah, kemudian affiliate marketing, mereka juga tertarik, tetapi yang konsepnya adalah tidak berhubungan dengan interaksi dengan orang lain, ya. Jadi membuat mini site dalam jumlah banyak, membuat affiliate marketing dengan sistem paid advertising, pay per click, ya. Itu si orang yang beli itu kan nggak pernah tahu yang punya website itu siapa, ya. Bagi si mesin itu suatu hal yang menyenangkan, ya. Orang datang ke websitenya dia, nggak tahu dia itu siapa yang punya, terus dari sana terjadi penjualan, dia dapat komisi. Bagi si mesin itu sesuatu yang menyenangkan, ya. Jadi berbeda dengan orang-orang seperti teacher. Bagi mereka affiliate marketing itu adalah sesuatu yang model bisnisnya mereka akan lakukan dengan cara mereka tuh sharing pengalaman pribadi, dan orang kalau tanya mereka akan bersedia menjawab. Jadi lebih mau interaksi two way, ya, dua arah gitu, ya. Tapi kalau bagi mesin, affiliate marketingnya kalau bisa yang nggak perlu pakai ngomong-ngomong, ya, nggak perlu interaksi apapun. Itu menarik bagi mereka affiliate marketing. Advertising juga gitu. Mereka bisa membuat Google Ads website yang pakai Google AdSense atau pakai metode advertising yang lain. Orang datang nggak tahu yang punya siapa, yang penting ada websitenya menghasilkan uang dari iklan. Bagi mereka itu sudah cukup, ya. Tapi bagi si reporter, bagi teacher, ada yang kurang di sana, ya, karena tidak ada interaksi yang terjadi, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau Anda perhatikan, ya, dari 5 kelompok ini Anda bisa lihat setiap kelompok itu punya kesenangan, punya karakter, punya kesukaan yang berbeda-beda, ya. Mereka suka suatu model bisnis tertentu karena hal itu sesuai dengan kepribadiannya mereka, ya. Karena orang-orang yang mesin itu biasanya orang-orang yang reserve, introvert biasanya. Jadi mereka tidak suka interaksi dengan orang lain. Sedangkan orang-orang yang teacher, orang-orang reporter, itu biasanya orang-orang yang people oriented. Sedangkan kreator itu biasanya mereka punya cara mindsetnya juga berbeda. Makanya model bisnis online yang cocok juga berbeda, ya. Jadi setelah Anda mendengarkan penjelasan 5 kategori ini, Anda coba pikirkan mana yang paling cocok menggambarkan diri Anda, ya. Apakah trader, apakah teacher, apakah reporter, apakah kreator, atau mesin, ya. Dari sana Anda sudah tahu kan model bisnis apa yang cocok dengan karakter tersebut, dan saran saya adalah pilih maksimum 3 yang paling menarik dan cocok buat Anda, ya. Jadi kalau Anda misalkan Anda seorang mesin misalkan tadi, ya, saya ada jelaskan ada 4 yang cocok, tools and system, mobile apps, affiliate marketing, advertising. Coba Anda pilih maksimum 3 aja yang paling menarik dan cocok buat Anda, ya. Jadi kalau Anda seorang teacher, coba Anda pilih model bisnis mana yang cocok buat Anda. Apakah info bisnis, service provider, affiliate marketing, mana 2 atau, ya, 2 model bisnis yang cocok buat Anda itu yang mana, ya, yang paling menarik buat Anda. Nah, setelah Anda punya 2 atau 3 pilihan, saran saya adalah Anda pelajari lalu Anda terjun, ya. Jadi hanya dengan Anda terjun langsung, Anda akan tahu mana yang benar-benar akan Anda fokuskan, ya. Pengalaman saya sendiri menunjukkan hal seperti itu. Saya waktu awal saya mulai dari affiliate marketing, saya mulai dengan mini site dan PPC. Ya, sambil saya jalanin, saya dapatkan uang dari sana, dapatkan income, tapi saya merasa ini nggak benar-benar klik dengan siapa diri saya, ya.
diri saya ada something yang missing kalau saya cuma jalanin affiliate marketing dengan sistem PPC dan mini site. Makanya akhirnya kemudian saya menemukan bahwa saya itu sebenarnya kelompoknya adalah teacher, ya, guru. Saya sangat passion untuk mengajari sesuatu, ya, pada orang lain sehingga orang lain mendapat manfaat. Itu bagi saya itu adalah kepuasan saya adalah itu. Jadi dengan Anda terjun, Anda baru nanti akhirnya sambil jalan Anda akan bisa merasakan yang mana yang benar-benar lebih tepat untuk Anda, ya. Tetapi jangan terlalu banyak nyoba terjunnya karena habisin waktu. Anda pilih 2 atau maksimum 3 yang Anda ingin pelajari lalu terjun, ya. Oke, sejauh ini apakah Anda merasa belajar sesuatu, mendapat manfaat dari 3 video yang saya jelaskan? Saya harap ya. Nah, tapi saya masih punya 1 video bonus lagi untuk Anda, yaitu yang berjudul 3 sebab mengapa 90% pebisnis online gagal, ya. Ini adalah satu hal yang saya berharap saya dulu di awal saya belajar bisnis online, internet marketing, saya ada orang yang ngasih tahu saya. Itu akan menyingkat banyak waktu bagi saya, dan makanya sekarang ini saya ingin berbagi pada Anda tentang hal ini. 3 sebab mengapa 90% bisnis online itu gagal. Dan apa mindsetnya 10% pebisnis online yang sukses itu bagaimana, ya. Saya ada jelaskan di bonus video ini. Nah, untuk mendapatkan video ini, saya hanya ingin minta tolong sedikit pada Anda, yaitu Anda hanya perlu menjawab beberapa pertanyaan tentang Anda, pertanyaan tentang kuesioner gitu ya, kayak survei gitu, yang beberapa pertanyaan saja, dan saya yakin akan Anda hanya perlu waktu maksimum 3 menit saja, ya. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana ini tentang Anda, kami jadi lebih ngerti bagaimana cara kami menolong Anda, membantu Anda dalam memulai dan mengembangkan bisnis online Anda dengan lebih efektif, dengan lebih tepat, ya. Di mana form survei atau kuesionernya Anda bisa langsung ke link berikut ini, bbilink.com/survey. Anda akan masuk ke sebuah form dan Anda tinggal mengisikan beberapa pertanyaan tersebut. Selesai Anda ngisi, Anda akan mendapatkan sebuah akses ke bonus video tadi, yaitu 3 sebab mengapa 90% pebisnis online gagal. Itu saja video ini. Saya harap apa yang saya sharingkan ini bermanfaat besar bagi Anda. Salam sukses besar untuk Anda.